Malam turun perlahan di kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah rumah sederhana yang rapi namun terasa dingin, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Arman belum pulang. Lagi. Sudah hampir 3 bulan terakhir, Arman sering lembur. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Pendiam, jarang bercerita, dan lebih sering memendam apapun yang ia rasakan. Ketika Nadia bertanya, jawabannya selalu singkat. Banyak kerjaan, katanya suatu malam tanpa menatap mata istrinya. Nadia mengangguk, meski di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan. Ia tak pernah menuntut banyak. Hanya ingin ditemani makan malam, ditemani berbincang sebelum tidur, atau sekadar mendengar Arman bertanya, "Hari ini kamu bagaimana?" Namun rumah itu lebih sering dipenuhi sunyi. Ketika Arman pulang, ia langsung menuju kamar, menaruh tas, mandi, lalu berbaring. Di kamar yang ber-AC terlalu dingin itu, mereka tidur saling membelakangi. Nadia sering terjaga lebih lama, menatap punggung suaminya yang terasa begitu jauh. Di kantor, Arman memang sedang terlibat proyek besar. Ia bekerja satu tim dengan seseorang yang sudah lama tak ia temui, Freddy, sahabat lamanya sejak kuliah. Pertemuan itu tak disengaja. Mereka kembali akrab karena sering pulang malam bersama. "Masih pendiam saja kau, men?" Canda Freddy suatu malam saat mereka berdua membereskan berkas. Arman hanya tersenyum tipis. Sudah kebiasaan. Freddy lebih terbuka, lebih percaya diri, dan mudah berbicara dengan siapa saja. Ia sering bercerita tentang hidupnya yang masih melajang dan santai. Berbeda dengan Arman yang jarang membahas rumah tangganya. "Bagaimana Nadia?" tanya Freddy suatu ketika. "Baik," jawab Arman singkat. Tak ada kelanjutan cerita. Arman bukan tak peduli. Ia hanya tak tahu bagaimana mengungkapkan lelah dan tekanan yang ia rasakan. Ia ingin membahagiakan Nadia dengan kerja kerasnya, namun tak sadar bahwa kehadirannya jauh lebih berarti daripada uang lembur. Sementara itu, Nadia mulai merasa kesepian yang aneh. Bukan kesepian karena ditinggal, tetapi kesepian meski masih memiliki suami. Ia mencoba memahami, mencoba bersabar. Tapi setiap malam di kamar yang dingin itu, ia merasa hatinya makin kosong. Ia tak tahu bahwa ini baru awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Suatu sore, Nadia mendapat pesan dari Arman. "Aku pulang lebih malam." Rapat tambahan. Ia menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas singkat, "Iya." Malam itu listrik sempat padam sebentar karena hujan deras. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadia duduk di kamar, memeluk bantal. Udara dari AC yang kembali menyala membuat ruangan terasa semakin dingin. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Nadia? Aku Freddy, teman Arman. Nomormu kudapat dari grup kantor." Arman masih di ruangan rapat, ponselnya tertinggal. Mau bilang kalau mungkin pulangnya lebih larut. Nadia sedikit terkejut, tapi suaranya terdengar ramah. "Oh, iya. Terima kasih sudah memberitahu." "Tidak apa." "Kamu sudah makan?" tanya Freddy santai. Pertanyaan sederhana itu membuat Nadia terdiam sejenak. Sudah lama tak ada yang menanyakan hal sekecil itu dengan nada perhatian. "Sudah," jawabnya pelan, meski sebenarnya belum. Setelah percakapan itu, Freddy beberapa kali mengirim pesan sekadar menanyakan kabar. Awalnya hanya basa-basi. Namun lama-lama, obrolan menjadi lebih panjang. Freddy pandai membuat Nadia tertawa lewat cerita-cerita ringan tentang kantor dan kebiasaan Arman yang pendiam. "Arman itu sebenarnya peduli, cuma tidak pandai menunjukkannya," tulis Freddy suatu malam. Nadia tersenyum tipis membaca pesan itu. "Kadang aku hanya ingin dia bicara lebih banyak." Percakapan-percakapan kecil itu menjadi sesuatu yang Nadia tunggu. Bukan karena ia berniat melanggar batas, tetapi karena ada ruang kosong dalam dirinya yang perlahan terisi oleh perhatian sederhana. Sementara Arman semakin sibuk. Ia melihat Freddy dan Nadia beberapa kali saling membalas pesan di grup kecil kantor. Ia tak terlalu memikirkan. Baginya, selama tak ada yang aneh, semua baik-baik saja. Namun di rumah, kamar itu tetap terasa dingin. Arman dan Nadia semakin jarang berbicara dari hati ke hati.
Dan perhatian kecil yang tanpa sepele itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu. Nadia mulai menantikan pesan dari Freddy lebih dari yang seharusnya. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa hidupnya sedikit lebih berwarna. Suatu malam, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pintu kamar dan melihat Nadia tertawa kecil sambil menatap ponsel. "Dengan siapa?" tanyanya. Nadia sedikit terkejut. "Teman?" Arman mengangguk. Ia tak bertanya lebih lanjut. Tapi ada rasa aneh yang mengusik hatinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari jarak di antara mereka. Di kantor, Freddy mulai menyadari perasaannya sendiri. Ia tahu Nadia adalah istri sahabatnya. Ia tahu batas itu jelas. Namun setiap kali Nadia bercerita tentang kesepiannya, hatinya terasa tergerak. "Aku cuma ingin merasa didengar," kata Nadia suatu kali melalui pesan panjang. Freddy menatap layar ponsel lama sekali. Ia sadar ini berbahaya. Tapi ia juga tak ingin Nadia merasa sendirian. Arman, di sisi lain, mulai merasa rumah bukan lagi tempat yang hangat. Ia melihat Nadia sering termenung. Ia ingin bertanya, tapi selalu mengurungkan niat. Kata-kata terasa sulit keluar dari bibirnya. Malam itu, di kamar yang dingin, mereka akhirnya berbicara. "Kamu bahagia?" tanya Nadia tiba-tiba. Arman terdiam. "Kenapa tanya begitu?" "Aku merasa kita seperti orang asing." Kata-kata itu menampar Arman. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua lembur itu demi masa depan mereka. Tapi yang keluar hanya, "Aku capek." Nadia memalingkan wajah. Air mata mengalir tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Arman menyadari bahwa mungkin ia telah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari pekerjaannya. Hubungan Nadia dan Freddy semakin intens. Mereka belum pernah bertemu berdua di luar urusan kantor, namun pesan-pesan mereka semakin dalam. "Aku takut dengan perasaanku sendiri," tulis Nadia suatu malam. Freddy membalas lama. "Aku juga. Tapi aku tak ingin kamu terluka." Di sisi lain, Arman mulai memperhatikan perubahan kecil. Nadia lebih sering tersenyum sendiri, tapi bukan karena dirinya. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu hari, Arman melihat notifikasi nama Freddy muncul di layar ponsel Nadia. Dadanya terasa sesak. Ia tak langsung marah. Ia hanya diam. Malam itu di kamar, udara terasa lebih dingin dari biasanya. "Kamu dekat dengan Freddy?" tanya Arman akhirnya. Nadia terdiam lama. "Dia cuma teman." "Cuma teman?" ulang Arman pelan. Keheningan memenuhi ruangan. Tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya jarak yang semakin nyata. Freddy pun mulai merasa bersalah. Ia sadar ia melangkah terlalu jauh ke dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Ia sahabat Arman. Ia tak seharusnya berada di posisi ini. Batas itu mulai kabur. Dan ketiganya berdiri di ujung pilihan yang sulit. Suatu malam, Arman membaca pesan di ponsel Nadia yang tertinggal. Ia tak sengaja. Tapi cukup untuk memahami bahwa hubungan itu lebih dari sekadar teman. Dunia Arman runtuh dalam diam. Ia tak langsung memarahi Nadia. Ia hanya duduk lama di tepi ranjang, di kamar yang dingin itu. Hatinya perih, bukan hanya karena cemburu, tetapi karena merasa gagal. "Nadia," panggilnya pelan. Nadia tahu saat itu telah tiba. Ia menangis, mengakui bahwa ia merasa kesepian. Bahwa ia tak pernah berniat mengkhianati, tapi perasaan itu datang tanpa diundang. Arman tak menyalahkan sepenuhnya. Ia tahu ia pun bersalah. Ia terlalu sibuk, terlalu diam. Freddy pun akhirnya menjauh. Ia menemui Arman dan mengakui semuanya. "Aku salah, men. Aku tak bisa mengendalikan perasaan." Arman menatap sahabatnya lama. "Aku yang lebih dulu salah. Aku kehilangan istriku sebelum kamu mendekat." Persahabatan mereka retak. Pernikahan mereka diambang kehancuran. Malam terakhir itu terasa sunyi. Nadia duduk di sisi ranjang. Arman berdiri di dekat jendela. AC menyala, tapi tak ada yang merasa nyaman. "Kita masih bisa memperbaiki ini?" tanya Nadia lirih. Arman menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia duduk di samping istrinya dan menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin kehilanganmu,"
katanya jujur. Air mata Nadia jatuh. Aku juga tidak ingin pergi. Di luar sana, Freddy memilih mengundurkan diri dari proyek dan menjaga jarak. Ia tahu perannya harus berakhir. Di kamar yang dingin itu, Arman dan Nadia akhirnya berbicara panjang. Tentang kesepian. Tentang harapan. Tentang rasa yang sempat hampir hilang. Cinta itu ternyata belum mati. Ia hanya tertutup oleh diam dan jarak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamar itu terasa sedikit lebih hangat.